yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, tidak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari persiapkan hati kita bersama-sama. Kita memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya sekalipun kita tidak saling bertatap muka, tetapi esensi ibadah adalah kehadiran Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya pasti mengalami Tuhan pada pagi hari. Mari bersama-sama kita dengan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebuah kesempatan anugerah yang besar bagi kami bersama-sama dengan keluarga kami, dengan kerabat kami, dimanapun kami berada. Entahkah kami ada di kamar, entahkah kami ada di ruang tamu, di ruang keluarga, ataupun kami yang sedang sakit terbaring di rumah sakit. Kami percaya kami membawa hati kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami tahu satu hal, tangan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan, hadirat-Mu menguasai setiap kami pada pagi hari Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin, amin. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tepat sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Mari sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Dan dengan iman berkata, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku. Izinkan kami melekat padamu, sebab Engkau yang menyertai kami, yang sertaiku dan melindungiku. Mari perkatakan Mazmur 91 lewat pujian ini dari awal, sama-sama katakan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tepat sayap-Mu yang melingkupiku. Mari Engkau yang berada di rumah sama-sama katakan, Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, amin, membentengiku karena nama. Mari angkat tanganmu, tak akan ku takut,
akan ku bimbang, tak akan ku bimbang. Oh, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hati. Buat kami hari-hari melekat kepadamu, melekat padamu. Kami percaya Kau yang menyertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, berkata, tak akan ku takut, akan ku bimbang, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah kami mengangkat hati kami pagi di hadirat Tuhan. Haleluya. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Sama-sama sekali lagi, tak akan ku takut. Kami berkata, tak akan kami bimbang. Haleluya. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Sekali lagi katakan, Kau yang sertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari kita sembah Tuhan. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyembah Tuhan. Mari arahkan hatimu menyembah. Haleluya. Mari berkata, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, ya Ramasyando, ya Ramasyanda, ya Ramu. Haleluya. Kami percaya segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkau izinkan terjadi bagi kami Tuhan. Bukan membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tapi membuat kami semakin dekat melekat kepada Tuhan. Sebab tempat perlindungan kami hanya di dalam Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami berkata Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Bagi jemaat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah hati umat-Mu ya Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau
Engkau usir ketakutan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sukacitamu melimpah bagi umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada mujizat bagi setiap orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Sama-sama katakan, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Bersama-sama angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudaraku. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu ya, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari jamaah umat-Mu Yesus, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Segala kemuliaan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Perlukan keajaiban-Mu ya, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban. Mari sama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri ya, kami perlu Kau Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan. Bersama dengan seluruh keluarga kita berkata, kami perlu Kau Tuhan. Bagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan mengangkat hati kami bersama-sama dengan seluruh keluarga. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersuka cita bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita bersuka cita. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bagiku. Saya mengajak Bapak Ibu sama seperti kita berada di gereja, saudara. Berganti hari, ya. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat dua jempol sama-sama. Tuhan Yesus baik. Wow, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, amin. Mari katakan kepada kiri kanan saudara. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama dari awal katakan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Wow, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat dua jempol Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Asik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh kasih tahu kiri kanan saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Sangat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Satu kali katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita sama-sama. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama berkata, Dia sungguh baik. Dia sangat. Siapa namanya Bapak Saudara? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagi. Saya percaya Dia ada di dalam setiap kita, umat-umat pemenang, dan Dia bergerak bagi setiap kita. Dia ada di dalam bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Mari semangat buat Tuhan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah. Mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi berkata, Dia sungguh baik.
Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Mari sama-sama katakan, He's so good to you and He's so good to me. Say, He is so good to you. Yang baik bagi setiap kita. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Amen. He's so good to you and me. Mari kasih tahu kiri kanan saudara, katakan He's so good to me. Hallelujah. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Once more time, say it. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Sama-sama kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Saya percaya iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita percaya anugerahnya besar bagi setiap kita. Dari awal sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah bersama-sama katakan, kekuatan kami, kekuatan jiwa kami ketika bersama dengan Engkau. Bersamamu tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan saudara berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Kami tahu anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan saudara, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi
Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama katakan bersamamu ya, Bapa, bersama dengan Tuhan. ku lewati semua Kami percaya kami bisa melewati bersama dengan Tuhan. perkenananmu yang Naikkan pujian dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari berkata, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab anugerahnya cukup bagi setiap engkau dan saya. Kita ada karena kemurahan kebaikan Tuhan. Jika kau bersama-sama dengan keluargamu pagi ini, mari boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebab jalan seperti apa yang kita lalui tidaklah begitu penting. Tetapi bersama dengan siapa itu yang terpenting. Bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita lakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Bersama dengan Tuhan kita pasti melaluinya. Bersama dengan Tuhan kita pasti melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu itu cukup bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami dengan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kuat pada pagi hari ini sebagai pegangan dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu satu hal, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang Bapak dan Ibu harus ketahui tentang kegiatan ibadah di GBI Maranatha. Ibadah Raya minggu depan tanggal 26 April 2020 akan diadakan secara online. Bapak dan Ibu dapat mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai jam 7.30 pagi. Sehubung dengan himbauan social distancing, maka ibadah di GBI Maranatha akan diadakan secara online melalui channel YouTube GBI Maranatha dan akan diadakan seperti biasa setelah himbauan dari pemerintah dicabut. Untuk mendapatkan info seputar GBI Maranatha dapat melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin memberi persembahan dapat melalui transfer ke rekening GBI Maranatha. Atau juga dapat melalui scan QR Code yang dimiliki oleh GBI Maranatha. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersatu hati bersama-sama berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Pertama, berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Kedua, berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri-menteri. Ketiga, berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda depan
dalam menangani pasien yang terjangkit virus, supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Keempat, berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, dan semua full-timer gereja. Yang ketujuh, berdoa bagi diri sendiri. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan mengenai GBI Maranatha, dan mari kita menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, anugerah-Mu hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memulai hari yang baru pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kami tahu keberadaan-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau nyata di tengah kami, karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi panglima dalam hidup kami, membawa kami, memimpin kami ke dalam seluruh kehendak dan rencana Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom jemaat Tuhan, sebuah sukacita saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian meskipun kita hanya berjumpa secara online, tidak berjumpa secara langsung karena memang himbauan dari pemerintah yang mengharuskan untuk demikian. Pada hari ini saya akan membahas firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Return to God, kembali kepada Tuhan. Kita memasuki minggu Paskah, kita sudah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan minggu lalu. Tapi hari ini saya juga masih akan membahas tidak jauh-jauh dari kejadian atau peristiwa seputar penyaliban Tuhan. Saya akan membahas tuntas dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Melalui peristiwa ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Simon Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling utama dan selalu dekat dengan Yesus. Ketika Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, Petrus ada di sana. Ketika Yesus membangkitkan anak dari Yairus, Petrus juga ada di sana. Bahkan ketika Yesus mengajak Petrus atau Yesus berdoa di Taman Getsemani, salah satu murid yang diajaknya adalah Petrus. Artinya Petrus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Karena Petrus tidak berani dekat-dekat, karena mengira dia juga akan ditangkap nantinya. Petrus adalah murid yang luar biasa, tetapi kenapa dia bisa menyangkal Yesus? Bahkan ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, aku akan ditangkap dan aku akan dihakimi. Aku akan disalib, karena itu penggenapan firman Tuhan. Petrus berkata dengan luar biasa, Tuhan, kalau engkau mau ditangkap, aku dulu, katanya. Kata Petrus seperti itu. Tetapi Petrus menyangkal Yesus. Mengapa? Nah, ada 2 alasan kenapa Petrus menyangkal Tuhan. Yang pertama, dikatakan dalam ayat 54, karena Petrus mengikut Yesus dari jauh. Ayat 54 berkata, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut
dari jauh. Nah, hari-hari ini apakah ada kita yang masih Kristen, kita masih suka ke gereja, pelayanan, rutin, tetapi dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita menyadari sebenarnya kita sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Masih ibadah ya, tapi sekedar formalitas, rutinitas biasa. Getaran kasih Allah itu sudah tidak lagi kita alami hari-hari ini. Ibadah kita menjadi kering, formalitas belaka. Getaran kasih Allah yang mula-mula itu tidak ada lagi. Tuhan pernah menegur jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu pasal yang kedua dikatakan bahwa kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sadar dan bertobatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau ada di antara kita yang hari ini sudah sangat sibuk dengan kehidupan pribadi, urusan pribadi kita, melalui wabah COVID-19, kita dipaksa semuanya untuk stay at home, bukan hanya kita, seluruh dunia, global, dipaksa untuk stay at home. Tampaknya seperti tidak ada kerjaan dan tidak produktif. Tapi ingatlah kisah Maria dan Marta. Marta sibuk untuk melayani Tuhan, tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah, itulah yang hari-hari ini diinginkan oleh Tuhan. Kalau ada dari kita yang selama ini menyadari bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak lagi intim, tetapi sudah jauh, kita masih ikut Tuhan, tetapi jauh dari hadiratnya. Nah, maukah kita kembali kepadanya, memperbaiki mezbah doa, mezbah pujian dan penyembahan, mengadakan mezbah keluarga dengan seluruh anggota keluarga, bersama-sama memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi seperti Petrus, yang akhirnya jatuh, menyangkal Yesus karena relasinya menjadi renggang dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Seringkali kita yang menjauhkan diri dari kehidupan Tuhan. Ada sebuah cerita, ada sepasang suami dan istri. Ketika berada di dalam mobil, sang istri berkata kepada suaminya, "Sayang, kamu sudah nggak sayang lagi ya sama aku, sudah nggak cinta ya?" Lalu sang suami berkata, "Kok bisa kamu berkata seperti itu?" "Ya iya, dulu waktu kita pacaran, kamu selalu duduk dekat-dekat sama aku di mobil. Dulu waktu kita pacaran, kita sering dekat erat berhubungan, kemesraan di dalam mobil itu terjalin begitu mesra, tapi kok sekarang enggak?" Lalu sang suami berkata, "Hei sayang, kamu salah. Dari dulu waktu pacaran pun, aku juga duduk pegang kendali setir, aku duduk di posisi yang sama. Artinya aku tidak pernah berubah dari posisiku. Kalau sekarang kamu merasa jauh, berarti yang menjauh itu bukan aku, karena aku tetap berada di posisi yang sama dari dulu sampai sekarang. Yang menjauh itu berarti kamu." Nah, seperti itulah seringkali gambaran orang yang merasa bahwa Yesus jauh dari dirinya. Kita seperti wanita itu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan semakin lama semakin jauh daripadaku. Tapi enggak. Justru karena kita yang menjauh daripada Tuhan. Justru karena kita mengikut Tuhan dari jauh, kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Nah, marilah kita sekarang mengikut Tuhan secara intim, lebih dekat lagi, agar kita tidak memiliki hubungan yang renggang dengan Tuhan. Yang pertama adalah Petrus jatuh karena Petrus mengikut Yesus dari jauh. Nah, yang kedua, kenapa Petrus, murid yang luar biasa, bisa jatuh? Karena Petrus duduk di kumpulan pencemooh. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-55 dikatakan bahwa di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ketika para prajurit, para hamba-hamba orang-orang banyak itu sedang duduk untuk menghangatkan tubuh mereka di tengah-tengah api, ternyata Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Dan tentu saja pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang menentang Yesus. Karena itu peristiwa seputar penyaliban Yesus. Mereka semua yang hendak menyalibkan Yesus sedang berkumpul bersama-sama. Dan Petrus duduk di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya iman Petrus menjadi goyah. Karena sekitar mereka adalah orang-orang yang mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, menentang Yesus. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh." Ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa janganlah kita duduk di antara pencemooh, tetapi yang kesukaannya kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang kalau duduk di antara kumpulan pencemooh,
lama-kelamaan dia suka mencemooh, dia menjadi pencemooh. Kalau orang mau pintar masak, harus deket-deket sama orang yang pintar masak. Kalau engkau mau jago sepak bola, jago basket, engkau harus memiliki kumpulan orang-orang yang jago basket, jago sepak bola. Maka itu bisa menyebar dalam hidupmu. Tapi kalau engkau duduk di antara orang yang suka gosip, engkau lama-kelamaan pasti menjadi tukang gosip juga. Karena nearness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita akan sulit bertumbuh secara rohani, meskipun rutin ke gereja, kalau kita tidak punya lingkungan pergaulan yang baik, lingkungan pergaulan yang sehat, dan membangun kerohanian kita. Ada sebuah quotes, kata-kata kutipan yang berkata, show me your friends, and I will show you your future. Tunjukkan kepadaku teman-temanmu, dan aku bisa menunjukkan kepadamu seperti apa masa depanmu. Itulah sebabnya firman Tuhan sangat memberikan pesan yang kuat tentang memiliki pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak lingkungan kehidupan kita. Merusak kehidupan kita menjadi buruk juga pada akhirnya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena apa? Dengan tujuan supaya kita punya lingkungan dengan saudara seiman kita, persekutuan dengan saudara seiman kita, menjadi lebih baik, menjadi sehat. Dan itu mendukung untuk pertumbuhan rohani kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harus ada persekutuan dengan umat Tuhan. Arang, kalau dipisahkan dari kumpulannya, maka cepat mati. Tapi kalau arang berkumpul dengan arang yang lain, dikipasi, maka arang-arang itu akan menjadi arang yang hidup. Nah, bagaimana dengan sekarang yang kondisi kita tidak bisa beribadah di gedung gereja karena social distancing, physical distancing. Nah, harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada banyak cara untuk kita tetap bisa bersekutu dengan saudara seiman kita. Sekarang banyak yang menggunakan sosial media, contohnya lewat aplikasi-aplikasi, misalnya Zoom atau Google Meet. Banyak dari kita yang menggunakan aplikasi ini untuk kepentingan pekerjaan, sekolah, atau kepentingan yang lain. Tapi itu juga bisa menjadi sarana untuk kita bersekutu dengan saudara seiman kita. Itu sebabnya kita harus tetap beribadah juga secara rajin. Meskipun hanya disiarkan atau diadakan secara online, karena ini memang tuntutan. Ini tidak bisa dilakukan karena pemerintah mengharuskan hal demikian. Kita harus belajar untuk mendekatkan diri kita dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu Saudaraku, jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh, di dalam kumpulan yang membuat hidupmu atau kerohanianmu menjadi rusak. Jangan suka juga melihat sosial media yang negatif-negatif. Hari-hari ini banyak akun sosial media yang isinya hanya mengkritisi gereja, mengkritisi mengkritisi hamba Tuhan, mengkritisi pekerjaan Tuhan di gereja-gereja. Yang satu mengkritik hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Kalau kita melihat hal-hal yang negatif seperti ini, maka itu juga yang akan mempengaruhi kerohanian kita. Kita menyembah Tuhan yang baik. Wabah COVID-19 ini merupakan seizinnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita menyembah Tuhan yang baik, jadi sehingga Tuhan itu baik dan setan itu jahat. Setan menyebabkan kita menderita, meskipun seizin Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Nah, ini merupakan alarm juga supaya kita kembali kepada Tuhan. Return to God. Sebab di luar Tuhan kita akan binasa. Tetapi di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Jadi kalau kita mau bertumbuh secara rohani, saya harus mengatakan jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Milikilah pergaulan yang baik dengan saudara seiman kita, supaya kita dikuatkan. Itu juga yang menyebabkan Petrus jatuh dan menyangkal Yesus karena dia duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah, hari-hari ini kalau engkau ada yang merasa imanmu lemah, relasi dengan Tuhan jauh, bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Tuhan? Meneladani kehidupan Petrus setelah dia jatuh. Sesuai dengan tema firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan meneladani dari kehidupan Petrus. Yang pertama,
sadari tanda peringatan dari Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-60. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata, "Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus. Bukan, aku tidak kenal dia." Tiba-tiba ayam berkokok, dan ingatlah Petrus akan perkataan Yesus. "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Tuhan bisa pakai apa saja digunakan sebagai peringatan bagi kita. Ketika Tuhan menobatkan Petrus, Petrus bertobat, Tuhan menggunakan ayam untuk mengingatkan dia. Tetapi ada nabi yang namanya Nabi Yunus. Tuhan menggunakan ikan besar untuk mengingatkan dia bahwa dia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Gara-gara dia ditelan oleh ikan besar, Yunus bertobat. Tapi Tuhan juga bisa memakai seekor keledai untuk menobatkan nabi namanya Nabi Bileam. Kalau Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai ayam, Tuhan bisa pakai ikan, maka Tuhan bisa pakai apa saja untuk mentobatkan kita. Bisa juga yang dipakai adalah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk menobatkan engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja untuk sebagai alarm bagi kita. Bagi kita yang mendengar firman ini dan kita telah jatuh, sudah jauh dari Tuhan, mungkin kita menyangkal Tuhan lewat perilaku kita, lewat sikap hati, lewat perkataan kita. Kita sudah saatnya kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk menobatkan umatnya. Bisa pakai nasihat teman. Mungkin teman-teman kita yang menasihati, engkau sudah jauh loh, engkau sudah jauh dari hadapan Tuhan. Kerohanianmu tidak seperti dulu lagi. Tuhan bisa pakai teman-teman dekat kita. Tuhan juga bisa pakai mungkin kita saat teduh. Hari-hari ini kita ketika membaca artikel rohani atau kita membaca Alkitab setiap hari, Tuhan bisa pakai ayat firman Tuhan untuk menobatkan kaum sebagai alarm, sebagai peringatan dari Tuhan. Oleh karena itu sadari tanda peringatan dari Tuhan. Akhir zaman Alkitab berkata bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 2, banyak goncangan terjadi di langit, di bumi. Di dalam Matius 24 juga berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk penyakit sampar dan menular. Dan saya bisa mengatakan bahwa salah satunya COVID-19 ini adalah tanda kedatangan Tuhan. Bukan tanggal, tapi tanda kedatangan Tuhan. Karena tanggalnya, nobody knows, tidak ada yang tahu. Tapi Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Itulah sebabnya relakanlah hatimu hari-hari ini, bukalah hatimu untuk dijamah oleh Tuhan, agar engkau yang sudah jatuh, engkau bisa kembali ke hadapannya ketika engkau melihat tanda peringatan dari Tuhan. Termasuk COVID-19 yang diizinkan Tuhan, sekarang membuat menjadi dunia porak-poranda. Dan semua orang harus stay at home, mengunci diri di rumah masing-masing. Saya rasa COVID-19 merupakan salah satu tanda peringatan dan alarm dari Tuhan, supaya kita semua yang sudah jauh, kita bisa kembali kepada Tuhan hari-hari ini. Yang pertama adalah sadari tanda peringatan dari Tuhan. Yang kedua, yang dilakukan Petrus adalah sadari mata Tuhan melihat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Pada waktu Petrus menyangkal, Yesus memandang Petrus. Saya percaya ini yang meluluhkan hati dari Petrus. Akibatnya dia menangis dan menyesal. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu memandang dan memperhatikan setiap tindakan dan kehidupan kita. Bahkan dia bisa melihat apa yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kita. Tetapi mata Tuhan saya yakin bukan mata yang penuh dengan penghakiman. Kalau saya berada di posisi Yesus, di momen seperti itu dan saya memandang Petrus, saya dalam hati akan berkata, aku bilang apa? Terjadi kan? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kalau saya di posisi
Yesus, saya akan berkata demikian dalam hati. Karena benar terjadi demikian, tetapi tidak dengan Yesus. Saya yakin mata Yesus bukanlah mata yang penuh dengan penghakiman, tuduhan, penuh dengan ketidakmengertian, tetapi Tuhan dalam hatinya saya yakin akan berkata, Petrus, I know you failed. Aku tahu engkau gagal, tapi aku ingin engkau kembali, engkau bertobat dan engkau kembali kepadaku. Bukankah Tuhan juga maha tahu? Pada akhirnya dia juga akan tahu bahwa Petrus berkhotbah ketika hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula didirikan. Tuhan tahu bahwa Petrus akan bertobat nantinya. Oleh karena itu dia memandang Petrus dan berkata, it's okay, you failed. Tidak apa-apa, kamu gagal, engkau sudah menyangkal aku. Tapi bertobat, kembalilah kepadaku. Nah itu juga yang hari-hari ini kita yang sedang jauh dari Tuhan, tapi Tuhan melihat bukan dengan mata penghakiman, bukan dengan mata penghukuman dan penuh tuduhan, tetapi dia melihat dengan mata yang penuh dengan belas kasihan dan mata yang penuh dengan pengertian. Dia mengampuni setiap kita yang mau kembali kepada Tuhan. Dia ingin semua dari kita yang sudah jauh hari-hari ini, kita untuk kembali kepada Tuhan. Izinkan situasi semacam ini membuat kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Sadari tanda peringatan dari Tuhan. Sadari mata Tuhan selalu memandang engkau dimanapun kau berada. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Petrus? Yang ketiga adalah sadari dosa dan tinggalkan. Ayat yang ke-62 berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus memang sudah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tetapi ayat ini secara luar biasa berkata Petrus pergi keluar dan dia menangis, dia menyesali perbuatannya. Hari-hari ini banyak orang menangis, menyesal, tahu bahwa itu dosa, tetapi tidak meninggalkan. Tetapi Petrus menangis, dia keluar, dia meninggalkan, dan dia bertobat kembali kepada Tuhan. Hari-hari ini buat apa kalau kita menangis, menyesal, tapi tidak keluar dari lingkungan pencemooh. Tidak pergi keluar dari tempat di mana kita jatuh dan berbuat dosa. Yang paling penting adalah sadari bahwa itu dosa dan tinggalkan. Jangan menyadari dan tetap berada di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada 2 murid Yesus. Salah satunya namanya Petrus dan salah satunya namanya Yudas. Kedua-duanya sama-sama berbuat hal yang dikatakan menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal Yesus melalui perkataannya 3 kali dia tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan. Tetapi Yudas menjual Tuhan dengan 30 keping perak, harga untuk sebuah budak pada waktu itu. Tetapi bedanya begini, dua-duanya menyesal dan mungkin dua-duanya menangis. Tetapi Petrus bertobat dan datang kembali kepada Tuhan ketika dia menyesali perbuatannya. Sedangkan Yudas menyesal, dia lari menjauhkan diri daripada Tuhan dan mati gantung diri, bunuh diri sebagai akibat dari penyesalannya. Bapak, Ibu, Saudara sekali, Tuhan mau walaupun kita jatuh di dalam dosa, kita menyadari dan bertobat kembali kepada hadapan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Waktu kita meninggalkan dosa, Tuhan akan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Seperti perumpamaan tentang anak yang hilang ketika dia lari atau meninggalkan ayahnya karena menerima warisan. Kelihatannya senang-senang, kelihatannya sukacita, bergembira karena menuruti seluruh hawa nafsunya, menuruti segala keinginan dagingnya, lalu pesta pora dan sebagainya. Tapi akhirnya dia menjadi jatuh miskin dan harus menjadi penjaga babi. Dan itu momen terendah dalam kehidupannya di mana dia makan makanan babi aja, dia dihajar sama tuannya, sama penjaga babi lainnya juga. Nah, itulah juga yang menyebabkan dia mengingat bahwa di rumah Bapakku aku mendapatkan fasilitas yang lengkap, di rumah Bapakku aku mendapatkan sebenarnya semua yang kubutuhkan sudah terpenuhi, tercukupi. Nah, itu juga yang kita harus lakukan hari-hari ini. Kita bertobat dan kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan.
Kalau selama ini engkau yang menyadari relasimu mungkin sudah jauh daripada Tuhan, engkau menyadari bahwa hubunganmu sudah tidak lagi seperti dulu, seperti jemaat di Efesus yang kehilangan kasih yang mula-mula. Maukah kita semua hari ini kita kembali kepada Tuhan seperti anak yang hilang? Bapa Sorgawi akan selalu mengulurkan tangannya, Dia akan membuka hatinya kepadamu, dan Dia akan menerima engkau apa adanya. Anakku, kembalilah, aku tetap mengasihi engkau, aku akan memulihkan engkau. Itu hari-hari ini yang dikatakan Tuhan. Nah, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil seluruh dunia untuk kembali dan bertobat, kembali kepada Tuhan, return to God. 2 Tawarikh 7 ayat 13-14 menjadi ayat penutup kita pada hari ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kalau ada penyakit, kalau ada masalah ekonomi di mana belalang memakan habis hasil bumi, bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, artinya ada sebuah bencana yang besar, maka apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Maukah setiap dari kita hari ini sungguh-sungguh bertobat sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita? Saya percaya masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memperbarui kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan akan diselamatkan. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Adakah engkau hari-hari ini yang menyadari bahwa engkau sudah jauh daripada Tuhan, engkau tinggal di dalam kumpulan pencemooh, kumpulan yang tidak baik. Engkau seringkali mengatakan hal-hal yang tidak baik, negatif tentang Tuhan. Tapi hari ini engkau menyadari bahwa Tuhan memanggilmu untuk bertobat dan kembali ke hadapannya. Hari ini engkau menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan kita mau meninggalkan segala perbuatan kita yang tidak benar. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hari-hari ini kami sudah jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah terlalu mementingkan kehidupan kami sendiri, bahkan kami seringkali menyangkal Engkau lewat perkataan, lewat sikap hati kami, lewat tindakan kami yang tidak benar. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mengaku segala perbuatan yang tidak benar kami di hadapan Engkau, dan kami rindu untuk kembali kepada-Mu hari-hari ini. Tuhan Yesus, pulihkan setiap kami, kuduskan setiap kami, agar kami menjadi layak kembali di hadapan-Mu. Kami juga berdoa hari-hari ini, proteksi kami, lindungi kami Tuhan, dari segala macam sakit penyakit virus yang sedang melanda seluruh dunia saat-saat ini. Kami mohon perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa turun di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberikan kami pengharapan, memberikan kami pemahaman betapa Engkau merindukan, Engkau mau semua dari kami untuk kembali kepadamu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu atas setiap kami. Roh Kudus, berbicaralah pribadi lepas pribadi bagi mereka yang mendengar dan mengikuti pada online pada hari ini. Biar mereka yang mendengar kembali kepada Tuhan dan bertobat untuk mau terus senantiasa dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita bagi berdiri bersama-sama. Yang di rumah, di ruangan tamu, di kamar. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Kita akhiri mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Dibuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
buka kedua tangan bersama-sama. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi sama-sama kita berkata, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Shalom saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat yang dari Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atasmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Engkau sehat, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Engkau diberikan kekuatan dan diberikan usia yang panjang. Engkau diberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau usahakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan bisnismu yang lesu, sepi, dibuat Tuhan makin berkembang dan naik dengan caranya Tuhan yang ajaib. Diberkatilah masa depanmu. Semua yang kau doakan dan kau rindukan, dibuat Tuhan menjadi kenyataan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Oh, yang terbaik bagimu.